Ini dia ringkasan kilat kita soal alur prosedur rujukan BPJS Kesehatan. Dokumen ini ngebongkar 8 langkah dalam 3 fase rujukan. Karena jujur aja nih, kalau kita nggak paham aturan emasnya, yaitu wajib dapat rujukan dari Vaskes tingkat pertama, biaya perawatan non-darurat kamu nggak bakal ditanggung sama sekali. Nah, mari kita bahas poin-poin pentingnya sesuai alur. Pertama, ada fase penapisan atau penyaringan awal. Kamu nggak bisa tuh tiba-tiba langsung nyolonong ke rumah sakit, tapi wajib mulai dari Vaskes tingkat 1, kayak puskesmas atau klinik tempat kamu terdaftar. Ibaratnya, klinik ini tuh gerbang utama yang ngunci semua akses kamu. Jadi tanpa ngelewatin gerbang ini, sistemnya nggak akan jalan. Pastiin bawa kartu BPJS dan ceritain keluhan kamu apa adanya ke dokter. Kedua, kita masuk ke fase transisi, yang jadi checkpoint krusial banget. Kalau dokter mutusin kamu butuh spesialis, surat rujukan bakal dikeluarin. Nah, coba deh inget-inget, seberapa sering sih dari kita yang buru-buru pulang dari klinik dan malah lupa ngecek masa berlaku surat rujukannya? Makanya, sebelum beranjak pergi, pastiin dulu kebenaran data diri, tujuan rumah sakitnya, dan tanggal kedaluarsanya, biar nggak repot belakangan. Ketiga, fase penanganan di rumah sakit tujuan. Ingat ya aturan mutlaknya, selalu bawa surat rujukan asli dan juga kartu BPJS kamu. Pelayanan di rumah sakit ini bakal jauh lebih mulus kalau kamu tertib urusan administrasi dan pastinya disiplin ngikutin jadwal kontrol dari dokter spesialis. Intinya, jalani aja ketiga fase alur ini dengan disiplin administrasi dan layanan spesialis BPJS kamu dijamin bakal lancar, cepat, dan berkualitas. Gini, kali ini kita bakal bahas tuntas soal aturan main yang sebenarnya dibalik sistem rujukan BPJS Kesehatan. Pasti banyak dari kita yang mikir kalau pas berobat ke Vaskes 1, tuh bisa langsung minta dirujuk ke rumah sakit. Padahal panduan resminya negasin banget kalau rujukan itu murni keputusan medis demi kesehatanmu, bukan sekedar pesanan dari pasien. Pertama, rujukan itu wajib dan pasti dikasih buat kondisi gawat darurat yang butuh penanganan super cepat. Atau kalau kamu butuh tes lanjutan kayak USG, MRI, dan endoskopi yang alatnya nggak ada di klinikmu. Bayangin aja Vaskes 1 itu sebagai gerbang utama pelindungan kesehatanmu. Nah, kalau kunci berupa alat atau obatnya kebetulan nggak tersedia di sana, barulah gerbang darurat menuju rumah sakit ini dibuka. Kedua, rujukan bakal turun kalau kamu emang butuh penanganan intensif dari dokter spesialis atau perlu tindakan medis yang mengharuskan rawat inap. Tapi coba deh kita pikir santai, kalau cuma batuk pilek biasa, apa iya kita harus membebani dokter spesialis di rumah sakit? Ketiga, rujukan itu diproses murni berdasarkan progres penyakitmu sendiri. Kalau penyakit kronis makin memburuk atau muncul komplikasi, walau udah rutin diobatin di Vaskes 1, dokter punya wewenang penuh buat ngeluarin rujukan demi keselamatanmu. Perlu dicatat nih, dokter di Vaskes 1 itu bukan lagi nahan-nahan pasien, tapi mereka justru lagi mastiin kamu dirawat di tempat yang paling tepat, di waktu yang tepat. Intinya, prosedur rujukan BPJS ini dirancang semata-mata buat mastiin kamu dapat perawatan medis yang paling tepat sasaran, bukan buat mempersulit birokrasi pengobatan.